hanya sebagai ibu kota provinsi, tapi juga ibu kota fashion di dunia. Makanya terkenal sekali kota Milan ini. Namanya Lombardi atau Lombardia. Ya, itu setahun bisa 2 kali, biasanya diadakan pada bulan Februari dan September. Nah, Sobat Kota, sekarang kita berada pas di tengah-tengah kota Milan, ini pas di tengah, di depan lambang kota Milan, yaitu Duomo di Milano atau Cathedral of Milan. Ini gereja terbesar di Italia, dan dalamnya itu modelnya gotik. Apa sih gereja gotik itu? Ya, jadi gereja gotik itu ciri khasnya di dalamnya itu cahaya yang masuk bukan merupakan cahaya lampu, tetapi cahaya alami dari luar. Untuk ke roof-nya ini, jadi kita perlu membeli tiket ya, seingat saya. Iya, betul sekali, betul sekali. Karena kalau orang nggak tahu kan, oh Duomo cuma di depannya aja bagus, padahal untuk dapat spot Instagram yang keren banget itu malah di atasnya. Karena kalau lagi cuaca bagus itu kelihatan loh pegunungan Alpen, pre-Alpen, terus kota-kota sekitar itu terlihat jelas. Ya, seperti yang gambar ini ya. Kurang lebih seharga 1 kali makan siang lah, tidak mahal. Oke. Untuk naik ke ininya ya, naik ke. Iya, nggak mahal. Jadi dia ada 2 tipe, baik dengan tangga atau dengan lift. Jadi pada sobat kota yang udah capek belanja, tenang, masih bisa naik lift ke atas. Dan mendapatkan foto spot yang sangat instagramable. Dari rooftop Duomo, kita akan beralih ke yang berikutnya, Sabrina. Nah, Sobat Kota, ini tidak jauh dari Duomo. Jadi, disinilah tempat lahirnya shopping mall tertua di dunia. Itu letaknya kalau kita menghadap Duomo, di sebelah kiri Duomo. Jadi, itu ada gerbang masuknya, dan Sobat Kota harus masuk dan foto-foto di sana. Jadi, tidak hanya berbelanja, tapi foto di sana itu katanya pengalaman tak terlupakan. Ya, nah Sobat Kota, jadi ini kita ikutin aja rutenya dari Duomo ke Galleria, lalu kalau kita jalan terus, belok kiri sedikit, kita akan melihat patung Leonardo da Vinci, itu letaknya pas di depan Teatro Scala. Jadi ini spot yang historical juga dan indah untuk diabadikan. Yang di bawahnya itu 4 muridnya. Jadi Leonardo da Vinci itu kan dia seniman terkenal ya, dan dia punya murid-muridnya juga yang diabadikan di dalam di patung ini. Jadi artinya ketika kita berkunjung ke Duomo, selain kita bisa mengambil foto tadi, Galleria Vittorio Emanuele II, Duomonya sendiri, dengan berjalan kaki kita bisa sampai ke Piazza della Scala ini ya. Ini cantik sekali, cantik untuk berfoto-foto. Betul sekali. Kesini ya? Ini betul sekali. Kalau jalan kaki cukup jauh, tapi Sobat Kota jangan khawatir karena di Milan itu ada tram yang sebenarnya itu bagus juga untuk dicoba. Jadi dari Duomo ke tempat ini, namanya Santa Maria delle Grazie, itu bisa ditempuh dengan tram. Yang di dalamnya juga oke untuk difoto. Oke. Ini karya dari Leonardo da Vinci juga ya? Iya, betul sekali. Ini salah satu karya beliau yang terkenal, namanya De La Saper. Jadi De La Saper itu adanya bukan di museum ya, tapi di dalam gereja ini. Nah, ini kastil ya? Castello Sforzesco. Jadi kalau misalnya Sobat Kota, kita udah lihat lukisan, kita sudah belanja, nah kita mau santai-santai, hirup udara segar, kita kesinilah. Namanya itu Castello Sforzesco. Itu letaknya tidak jauh dari Duomo, dan di dalamnya itu ada taman, ada museum, lalu ada spot-spot yang difoto itu bagus banget sebenarnya. Ini kalau di foto yang pertama kiri di atas itu dari sisi dekat mana tuh ya, Sabrina ya? Nah, ini gampang banget Sobat Kota, dari arah Duomo, itu kita udah bisa lihat tower kastel ini. Jadi ikutin aja towernya, itu namanya Alun-Alun Cordusio. Nah, itu bisa diambil dari situ. Jadi percis banget ini depan air mancurnya,
lalu kelihatan kastelnya secara utuh, itu dari alun-alun Cordusio. Kurang lebih 15 menit jalan kaki dari Duomo. Kalau tidak berhenti mampir belanja ya. Ini kita tinggal masuk aja, menyelusuri kastel itu sembari foto-foto tentunya. Jadi setelah kastel kita akan melihat taman. Itu juga bagus karena bersih, kita bisa piknik, lalu kalau musim panas suka ada konser-konser. Kita kalau menelusuri taman itu, kita akan sampai ke gerbang kedamaian atau namanya Arco de la Pace. Ya, Sobat Kota, ini kita lihat di depan kita, namanya Navili River Area. Itu sebenarnya sungai yang dulunya itu dipakai hanya untuk transportasi air, untuk mengangkut batu-batu yang digunakan untuk membangun Duomo. Tapi sekarang tempat ini sudah disulap katanya. Jadi sekarang kiri kanannya itu banyak coffee shop, restoran, bar, dan sebagainya. Itu yang kalau sunset bagus banget untuk difoto. Karena nggak cuma hanya untuk lightingnya aja, tapi Sobat Kota bisa menikmati ya, menikmati mencoba happy hour di Milan, karena itu khasnya Milan, namanya aperitivo. Jadi di foto sebelah kanan, di foto sebelah kanan itu bagian kirinya ada banyak bar-bar, lalu ada banyak orang berkerumun, minum-minum wine, dan sebagainya. Itu yang saya maksud dengan aperitivo. Ya. Sobat Kota, terima kasih. Ini adalah, sekarang kita ada di kota Venice, atau Venezia ya, bahasa Italinya. Ini adalah senternya dari kota Venice, namanya San Marco Duomo atau San Marco kalau bahasa Italinya. Ini adalah tempat yang sangat terkenal sekali untuk mereka berkumpul. Biasanya ini namanya alun-alunnya ya. Mereka tempat berkumpul bersama-sama dan berjanji biasanya di tempat ini. Dan rata-rata turis pun akan ada di tempat ini semuanya. Ini adalah salah satu senternya untuk kota Venezia ini. Dan ini di atasnya juga ya, ini adalah ada gereja Basilika di San Marco. Ini adalah gereja yang sangat tertua nomor 2 di Italia ya. Dan gereja ini juga unik sekali. Dia berbeda dengan gereja lain. Ada khasnya itu dari Bizantinum ya. Karena ini gayanya dari Mediterranean dan juga dengan Italia ya. Jadi waktu itu paduan jadi ya. Ya, mereka perpaduan ya. Perpaduan dari Italia sama dengan Mediterranean. Makanya bentuknya seperti kayak kubah-kubah ya. Ini lahir tahun 1042. Jadi sudah hampir 2000 tahun yang lalu ya. Ini Sobat Kota kita lihat juga ya. Ini adalah singa, adalah lambang dari kota Venezia ini. Ini melambangkan bahwa keperkasaan ya dari kota Venezia ini. Karena kota Venice menganggap kalau mereka termasuk pelabuhan yang terkuat ya. Jadi mereka melambangkan dengan singa ini. Ini kalau yang menara ini kota ini adalah menara, namanya menara lonceng ya. Ini adalah salah satu khasnya juga untuk di kota Venezia ini. Dan dikabarkan dulu katanya mereka dengan lambang ini jadi dulu waktu zaman masih sebelum Republik, ini adalah mereka membunyikan dari menara ini. Mereka masuk bekerja, mereka stop, dan mereka berdoa, itu dari menara lonceng ini. Ini untuk tandanya. Nah kalau saya lihat, ingat gambar, ini salah satu, wah kalau fotografer yang handal nih ya, jadi bisa mengambil campanile-nya, dan di sebelah kanannya ini istananya ya, memang terlihat sedikit ya, kalau di fotonya ini terlihat itu sebagian sebelah ya. kanan, kita lihat itu juga bergayanya juga sama ya, seperti arsitek dari Mediterranean ya. Jadi seperti dan kayak ini, ada masjid-masjid ya. Itu karena perpaduan dari Mediterranean dan Italia. Itu adalah Istana Raja atau dinamakan Doge Palace atau bahasa Italianya Palazzo Ducale ya. Ini adalah dulu tempat pemerintahan, pusat kota, kantornya di sini. Dan sekarang dipakai jadi museum ya. Dan Doge Palace, Doge ini dulu adalah sebagai raja atau sebagai gubernurnya dulu di kota jadi Venezia. Penguasa ya, jadi penguasa Venesianya disebut Doge. Ya. Oh ini dari dipakai jadi museum tempat ini. Nah, jadi Sobat Kota, ini karena tempatnya Doge Palace ini adalah dulunya itu adalah
tempat Istana Raja, dia juga pusat pemerintahan dan juga punya satu tempat kantor pusat pengadilan ya. Jadi semua dulu di tempat ini semuanya ada. Dan itu sahabat kota kita bisa lihat ya, dari itu ada jembatan ya, dan di situ ada jendela. Itu menghubungkan dari kantor pengadilan menuju ke tempat penjara. Itu sebelah kanan sobat kota adalah penjara. Biasanya Dutch itu akan kalau sudah mengambil keputusan untuk bersalah, akan melewati jembatan ini dan melihat dari jendela bahwa di situ merasakan keluh kesah. Makanya disebut Bridge of Sight. Ini namanya Rialto Bridge ya, salah satu jembatan terpanjang untuk di kota Venezia, karena mungkin sobat kota kalau ke sana itu ada jembatannya pendek-pendek ya dilaluinya. Cuman jembatan yang terpanjang ini adalah Rialto Bridge ya. Jadi dulunya ini sebagai pusat kota, sebagai alun-alun, tapi sekarang dipakai untuk tempat turis juga ya. Semuanya dilokasikan keduanya dari San Marco. Dan di bawahnya cantik sekali ya, bisa berfoto-foto, banyak kafe-kafe, restoran juga, itu juga cantik sekali. Tempat ini adalah kedua tempat orang untuk ngambil spot foto biasanya. Ini Canal Grande. Jadi ini sudah masuk dari dari Rialto, itu masuknya dari Canal Grande. Canal Grande itu adalah itu ya, sungainya yang sudah lebih luas ya, lebih lebar. Kalau masuk ke dalam itu kanal-kanal aja. Kalau ini udah Canal Grande. Iya, ini adalah salah satu khasnya ya. Sobat kota kalau ke Venezia tidak naik gondola, belum ke kota Venezia ya. Jadi belum jadi harus balik lagi. Jadi harus disempatkan untuk naik gondola ini ya. Ini kapasitasnya cuma 6 orang saja. Sobat kota juga bisa dengan musik ya. Nanti ada penyanyinya juga. Nanti bisa sendiri biasanya. Itu khasnya dari kota Venice ini. Ingat nggak? Ada film itu The Tourist ya. Mungkin sobat kota pernah tahu ya. Dan lokasinya itu dekat Rialto, di pasar Rialto Bridge itu ada pasar, itu mereka lokasi yang lebih banyak itu mereka di pasar-pasar situ. Itu The Tourist. Dan salah satu hotel yang dipakai adalah Danieli Hotel. Itu lokasinya di San Marco. Dan 007 juga main di sini. Itu ada beberapa film-film juga yang dipakai untuk syuting di tempat ini. Kalau kita dari Mestre akan menyeberang, pilihan transportasinya apa saja sih? Kalau udah ikut tur ya udah gampang, artinya udah diatur oleh travel agent gitu ya. Nah siapa tahu ada kan yang mendengarkan acara ini ada yang mungkin melakukan perjalanan mandiri gitu ya. Itu menyeberangnya bagaimana itu sebagai individual? Ya, sobat kota bisa kalau mungkin ada yang habis dari Milan itu naik kereta sampai stasiunnya di kota Venezia, itu untuk menyeberang menuju ke senternya di San Marco itu ada 2 pilihan ya. Satu dengan public transportation atau namanya Vaporetto, ada juga dengan taksi private ya. Kalau misalnya sampai di naik mobil itu namanya di Piazzale Roma, itu dari situ parkir dan dari situ langsung bisa naik dengan private boat ya. Jadi banyak pilihan, bisa dari stasiun, bisa juga dari parkiran ya. Jadi ada beberapa pilihan kalau akan tiba di kota Venezia ini. Oke, jadi bisa dengan water taxi atau kita kalau bukan dengan water taxi ada yang istilahnya kayak bus gitu ya, tapi water bus. Busnya di Venice itu namanya Vaporetto. Vaporetto. Ya, Vaporetto. Ya. Oke. Ya, bus air. Oke. Tadi sempat disinggung sekilas oleh Sislina bahwa kalau menginap di pulau mungkin memang lebih mahal ya, tapi salah satu hotel yang kalau mau yang fenomenal menginap di ini dong ya, menginap di Hotel Danieli ya. Kalau yang level Danieli itu ada hotel apa aja ya kalau yang di pulau? Ada lagi namanya Bauer ya, itu Bauer lokasinya
persis seperti di kawasannya brandednya di Venice ya. Jadi begitu buka pintu itu semuanya tempat kawasan kelas branded berkelas semuanya shop. Namanya Hotel Bauer. Kalau di Mestre lebih enak lagi, saya sarankan di stasiun saja. Itu ada Plaza Hotel, juga ada Best Western, itu pas depan sekali hotel dan stasiun. Jadi untuk sobat kota yang akan menuju ke stasiun hanya dengan tren cuma 5 menit, dan itu tren setiap 10 menit sekali itu selalu ada. Wow. Begitupun akan pulang dari Venice-nya ke stasiun lagi untuk menuju hotel, itu setiap 10 menit itu selalu ada. Misalnya mencari souvenir, itu lebih murah yang di pulau atau yang di dekat parkiran itu ya, Teh Lina ya? Oh ya, kalau mungkin yang ikut dengan grup ya, biasanya begitu tiba itu selalu ada ya, itu souvenir-souvenir di situ. Tapi kalau untuk mereka biasanya sudah memberikan harga untuk turis, itu di situ termasuk murah dibandingkan di dalam. Oke. Jadi salah satu pilihan ya. Di dekat tempat parkiran namanya Troncheto itu ya, Troncheto ya. Di Troncheto ya, di Troncheto di samping-samping. Biasanya begitu turun dari bus ya, kiri kanan sudah ada banyak penjual souvenir. Apalagi sekarang tempatnya sudah teratur bagus sekali. Oke. Saya juga ingat. Ini ada yang pernah menginformasikan kalau perlu ke toilet di sana ini cukup mahal biayanya ya, atau mungkin ada trik gitu, Sis Lina, kalau pas lagi di pulau. Kalau saya suka belajar ya kayak ya maksudnya sedikit mafia sedikit gitu loh ya, Bro Heri ya. Jadi mungkin sobat kota yang mau ke toilet karena di sana termasuk mahal ya, 1,5 euro ya di kota Venice ini. Jadi mungkin kalau biasanya kan ada bar-bar kecil ya, setiap bar itu ada toiletnya. Jadi sobat kota bisa beli kopi 1 euro, tapi berdiri ya, tidak duduk, tapi bisa ke toilet. Menarik sekali ya. Baik, kita akan awali pembahasan yang pertama. Kalau ini sih saya lihat ada yang kafe tertua ini di Venice, ada juga yang lokasinya di Milan. Kita kelihatannya akan membahas Milan dulu ya. Coba kita. Jadi ini pertama-tama kita ke Luini. Itu dia jualnya roti goreng, Luini Panzerotti. Ini tempatnya tidak jauh dari Duomo. Dan ini sudah ada dari tahun 1949. Jadi yang buka itu namanya Ibu Luini atau Signora Luini. Dan ini cocok banget untuk sobat kota yang mau break sejenak dari acara belanja dan foto-fotonya. Karena ini tinggal pilih, nanti mereka goreng, lalu kita bisa langsung makan. Seperti itu. Karena untuk orang Indonesia juga ini aman dikonsumsi ya. Jadi ada roti goreng yang isinya pomodoro dan mozzarella. Jadi pomodoro itu tomat dan mozzarella itu keju khas pizza Itali. Gitu. Oke. Ya. Tapi jadi untuk sobat kota yang kalau nggak mau goreng-gorengan, dia juga ada yang dipanggang. Terus yang kita ke kanan deket-deket McDonald itu ya, betul ya? Iya, betul sekali. Nah ini ada kisah lucu ya, karena ini tidak ada franchise-nya. Dan dikenal paling enak di Itali, jadi pasti antri, gitu. Jadi biasanya abis udah dapet, setelah dimakan, sebelum dimakan mereka foto, karena itu ini lambang kesabaran. Karena biasanya banyak yang nyerah, jadi nggak lagi ngantri gitu karena udah kelamaan, akhirnya nyerah malah beli cheeseburger di McDonald di depan. Katanya semua kopi di Itali itu enak, tapi kalau sobat kota mau menikmati kopi di tempat yang historical, yang buat foto-fotonya bagus, itu sobat kota bisa datang ke Motta Cafe. Karena tempatnya ini pas di dalam Galleria Vittorio Emanuele. Seperti itu. Jadi ini sudah berdiri sejak tahun 1928 ya.
Ini juga Ya. artinya dekat dengan Luini tadi ya, jalan kaki juga Iya, ya, bisa jalan kaki ya. betul, tidak jauh ya. Nah, Sobat Kota, tadi kita udah makan roti, udah ngopi, apalagi di Italia yang terkenal selanjutnya, es krimnya, atau terkenal dengan sebutan gelato. Nah, Sobat Kota kan banyak lihat ya, kalau ke Italia pasti banyak toko es krim di kiri kanan. Tapi Sobat Kota, kalau yang hobi foto, itu bisa ke Amorino Gelateria, karena itu gelatonya, itu mereka ukir ya. Mereka bikin bentuk seperti bunga, seperti itu. Jadi nanti rasanya coklat atau apa itu disusun sebagus mungkin supaya bentuknya seperti bunga. Nah, oke. Ini kita kalau ya Sobat Kota pasti tahu ya tempat kelahirannya pizza di mana, di Italia, tapi di Milan itu ada pizzeria atau restoran pizza yang terkenal. Itu letaknya di sebelah selatan Milan. Dan kalau Sobat Kota datang rame-rame, itu saran saya kita pesen yang namanya tuh mereka bilang pizza 1 meter. Jadi 1 meter bener panjangnya? 1 meter bener nggak? Enggak, tergantung kita berapa orang seperti itu. Biasanya 1 meja ya, mungkin ya 80 cm lah. Biasanya itu 80-90 cm seperti itu. Oke. Itu bisa dinikmati 4 orang. Satu itu untuk 4 orang, 1 meja. Dan saya melihat ini ada informasi di layar, harganya juga moderate, artinya tidak terlalu mahal ya. Harganya tidak terlalu mahal, karena pizza atau kopi itu di Italia relatif murah ya harganya ya. Ya, jadi ini ada restoran namanya Aladino. Itu tempatnya bagus, menunya juga enak. Jadi dia ada menu lokal, beberapa pasta, lalu ada Mediterranean food. Dan yang pentingnya di sini ada nasi dan sambal. Harganya oke. Lalu untuk Sobat Kota yang mau numpang sholat, itu di restoran ini mereka sediakan ruangan kecil. Jadi ada kayak kamar kecil itu untuk Sobat Kota bisa sholat di sana. Nah, berikutnya ini namanya Mido, itu letaknya tidak jauh dari Navili. Jadi kalau Sobat Kota kebetulan berada di daerah situ, mau coba makanan halal, ada nasi, ada menu Middle East dan Arabian, itu bisa ke Mido. Ya, ini tadi saya juga baca di chat ya, apa aja sih makanan khas Milan, makanan khas Italia. Nah, di sini kita bisa lihat salah satunya ada spaghetti, jadi ini terkenal dengan menu Mediterranean. Sobat Kota harus ingat namanya Stendhal Milano, karena bukan hanya menunya enak, tempatnya bagus, lokasi juga oke, itu di dekat Brera Art District. Tapi restoran ini juga salah satu favoritnya Bapak Erick Thohir. Ya, jadi katanya nih beliau kalau di Milan, wah ini langganan sekali, bahkan ownernya juga udah tahu menunya apa itu. beliau udah tinggal pesen, tinggal makan katanya. Dan katanya menunya itu juga terkenal di tamu-tamu Indonesia yang mampir ke sana. Ya, terima kasih Brother Harry. Nah, tadi kita sudah lihat perbandingan kopi tradisional ala Itali. Tadi kita lihat itu Motta Cafe namanya ya. Nah, kalau misalnya Sobat Kota mau lihat, mau mampir ke tempat kopi lain, tidak jauh juga dari Duomo, itu namanya Starbucks. Dan kebetulan Starbucks pertama di Italia itu adanya di Milan, dan mereka bangun dengan konsep Reserve Roastery. Jadi di dalamnya itu ada tempat giling kopi, ada tempat olah kopi. Ini di sebelah kiri bagian atas kita lihat itu mesinnya untuk olah kopi ya. Jadi dari biji kopi itu langsung sampai di sana, dan mereka roast itu ya, mereka roast langsung di sana gitu. Lalu sebelah kanan kita lihat ada beberapa teknik penyajian kopi. Jadi nggak cuma pakai mesin biasa yang ada di Starbucks lainnya, tapi ini ada hot brew dan cold brew itu, dan memang unik sekali di Starbucks ini. Di Italia yang konsep Reserve Roastery itu hanya ada satu, dan di Eropa juga hanya ada satu. Jadi ini di Eropa ya? baru, hanya di sini aja, ya? Betul sekali. Jadi premiumnya lah. Iya. Oke. Jadi ini kalau waktunya longgar, banyak,
selain tempat-tempat yang tadi sudah berkeliling, jangan lupa juga mampir ke sini juga ya, disarankan ya. Iya, betul. Iya, Sobat Kota, ini adalah Cafe Florian ya. Ini sangat terkenal sekali. Lokasinya pun di tengah-tengah di San Marco, heartnya Venice ya. Jadi kalau minum di sini biasanya diiringi sama musik ya, ada penyanyinya juga. Dan ini adalah salah satu kafe yang sangat tertua di Venezia ini. Usianya sudah lebih dari 300 tahun. Berdirinya tahun 1720. Jadi Sobat Kota bisa lihat ya, dari depan itu khasnya Venice itu masih kelihatan ya. Jadi di dalamnya pun itu masih seperti zaman dahulu sebelum diambil sama Republik, masih zaman raja-raja. Jadi mereka itu dulu ini dipakai untuk dituliskan di roomnya, itu mereka tempatnya untuk coffee time ya, untuk siang-siang, sore-sore, ataupun mereka bisa sarapan di Cafe Florian ini. Dan ini sangat terkenal sekali karena mereka membuat kopinya sendiri, produk sendiri, semuanya made in Florian, dan biskuitnya juga dan kue-kuenya juga itu khasnya mereka. Jadi mereka buat sendiri dan sangat terkenal sekali. Dan memang beda rasanya kopinya mereka. Di bagian yang kedua. Ya, jadi Sobat Kota kalau kedatang ke kota Venice ya, jangan lupa untuk makan dengan black pasta ya, atau kalau bahasa Italianya spaghetti veneziani. Ini adalah sangat terkenal sekali. Mungkin di Jakarta juga banyak ya, tapi memang khasnya dari kota ini ya. Dan banyak yang bilang, jadi mereka kalau sudah merasakan, yang tidak suka biasanya dengan tintanya itu rasa kayak seperti hanyir gitu ya. Tapi kalau sudah merasakan black pasta di kota Venezia ini, itu tidak akan merasa itu rasa anyir ya, dan rasanya sangat enak sekali. Ini adalah salah satu makanan khasnya untuk di kota Venice. Oh, oke. Ini masih di daerah Duomo juga kah yang ini? Restoran yang ini? Ya, ini Sobat Kota adalah letaknya dekat sekali dengan San Marco, cuma 5 menit ya jalan. Ini restoran ini sangat terkenal sekali dan makanannya sangat enak, termasuk juga tadi spaghetti hitam juga ada di sini. Ini jadi Sobat Kota kalau datang ke kota Venice harus menikmati makanan khasnya ikan ya, karena Venice dengan terkenal dari dari pelabuhannya. Mereka ikan-ikan mereka itu segar ya. Jadi kalau di pinggir datang laut ke sini ya. Datang ke sini harus merasakan menikmati makanan dengan ikan-ikan, karena ikannya sangat terasa sekali dengan rasa fresh ya, masih segar. Ya, ini adalah salah satu seperti wartegnya ya, wartegnya Itali. Jadi ini yang makan semuanya orang lokal, orang Itali ya. Jadi jarang orang turis. Tapi sekarang sudah ada sedikit-sedikit sebagian turis yang datang ke sini karena dia masuk dalam TripAdvisor dan angkanya tinggi sekali. Dan makanan mereka sangat fresh ya. Dan juga Sobat Kota kalau datang ke sini jadi tidak perlu menunggu lagi memesan makanan, jadi tinggal pilih-pilih aja mau apa nanti dalam satu piring udah tinggal mereka hitung kalkulasi. Ini sangat terkenal sekali dan makanannya fresh, harganya juga masih terkenal.